Halo teman-teman, selamat datang di Etnik Unik Channel. Kali ini saya ingin sharing mengenai video dari ikan lauhan yang saya pelihara, teman-teman ya. Dan mungkin saya akan sharing sedikit informasi mengenai ikan lauhan ini. Nah, menurut sumber dari Wikipedia bahwa ikan lauhan itu dalam bahasa Inggrisnya flowerhorn. Ikan lauhan merupakan salah satu ikan hias terkenal yang dipelihara di dalam akuarium karena warna sisik mereka yang hidup serta benjolan kepala mereka yang berbentuk khas berculuk atau benjol kelam. Aslinya mereka hanya berhabitat di Malaysia dan Taiwan. Namun saat ini banyak dipelihara oleh penggemar ikan di seluruh dunia. Asal mulanya, program pengembang biakan telah dimulai sejak tahun 1993, teman-teman. Jadi sejak tahun 93 itu sudah dimulai program pengembang biakan lauhan hingga sampai saat ini dengan berbagai macam varietas gitu. Orang Malaysia terutama banyak yang mengagumi ikan dengan kepala menonjol yang dikenal sebagai karoi atau kapal perang, ditemukan di bagian barat negara Amerika. Ditemukan di bagian barat negara Malaysia. Dahi sedikit menonjol dan ekor panjang, ikan ini berharga untuk para peminat masyarakat Taiwan sebagai tanda pembawa keberuntungan dalam geomansi. Pada tahun 1994, genus Amphilophus yang diimpor dari Amerika Tengah ke Malaysia dan hasil hibrida parrot ciclit yang diimpor dari Taiwan ke Malaysia dan dibesarkan ikan ini secara bersamaan, menandai kelahiran ikan lauhan tersebut. Pada tahun 1995 dan seterusnya, teman-teman, perkawinan persilangan diadakan lebih lanjut dengan berbagai macam jenis ikan lauhan lainnya sehingga menghasilkan variasi-variasi dari ikan lauhan tersebut, baik itu dari mukanya, baik itu dari siripnya, baik itu dari jenis coraknya, baik itu dari benjolan di kepalanya gitu. Ini hasil berbagai macam persilangan dimulai dari tahun 1993 hingga saat ini gitu. Mengenai ikan lauhan, untuk cara perawatannya, teman-teman, bahwa ikan lauhan ini harus disimpan pada suhu 80 sampai 85 derajat Fahrenheit atau 26,6 sampai 29,4 derajat Celcius dan pH antara 7,4 sampai 8. Mereka itu membutuhkan tangki minimum sekitar 20 sampai 30 galon untuk tumbuh. Gitu. Jika agresif dan teritorial, 2 atau lebih ikan lauhan biasanya tidak disimpan secara berkelompok. Tetapi isi tangki mereka dapat dibagi dengan membagi akrilik atau kerat telur, jadi dipisah. Itu ikan lauhan ini mirip-mirip ikan cupang ya, jadi harus dipisah, disekat atau gimana caranya, jangan sampai disatukan, apalagi kalau sudah beda varietas gitu, teman-teman. Di Indonesia sendiri ikan lauhan ini ada 4 jenis. Yang pertama golden monkey, kedua zenzu, ketiga golden bass, dan keempat kamfa gitu ya. Kalau mau pelihara ikan lauhan ini, teman-teman mesti pelajari karakter dari masing-masing ikan lauhan tersebut gitu ya. Nah, yang paling terkenal yaitu ikan lauhan naga merah dan sering dijadikan hewan peliharaan gitu. Teman-teman kenali dulu ikan lauhan naga merah ini sebelum dipelihara ya, dan temperamennya supaya tidak terjadi masalah. Kemudian ukuran akuarium,
Ukuran yang cocok untuk ikan yang satu ini setara dengan ukuran 3-8 inci atau mencapai 90 cm, lebar 40 cm dan tinggi 50 cm atau lebih, teman-teman. Gitu. Akuarium yang tepat mendukung ikan tumbuh dan dalam kondisi prima dan ideal. Jadi semakin tinggi akuarium, semakin bagus untuk lohan agar memudahkan berenang dengan bebas dan jauh dari kondisi stres. Tinggi dan lebar ya, teman-teman. Gitu. Nah, untuk pakan yang tepatnya sendiri untuk ikan lohan ini yaitu adalah cacing darah. Cacing darah, bisa juga yang bekunya ada dijual, dan udang gitu. Udang dan cacing darah itu untuk memunculkan warna supaya lebih keluar warnanya. Pemberiannya harus dilakukan rutin 2 kali seminggu. 2 kali seminggu, teman-teman, ngasih makannya. Memberi pakan juga dapat meningkatkan warna sisik lohan. Nah, untuk pembiakannya sendiri, apabila ikan lohan Anda berpasangan, usahakan untuk memindahkan betina ke akuarium lain setelah kawin. Akuarium itu harus memiliki filtrasi yang tepat. Dan perhatikan telurnya jangan sampai ikut terhisap dalam penyaringan. Kemudian jika ikan lohan teman-teman dalam kondisi sakit, pisahkan segera dari ikan lainnya untuk melindungi agar tidak terkena penyakit ikan lohan yang lainnya tersebut. Berikan perawatan yang efektif untuk memastikan kesehatan ikan seperti dikasih garam atau kasih obat biru, atau kalau misalnya kulitnya ada bercak-bercak putih, dikasih obatnya khusus. Tuh ada banyak di marketplace seperti itu ya. Jadi sebenarnya simpel kok untuk pelihara ikan lohan ini. Nah, untuk keunikannya sendiri, ikan lohan ini salah satunya memiliki kebiasaan yang terbilang unik, teman-teman, yaitu kebiasaan mengumpulkan kerikil. Kemudian untuk lohan yang berwarna merah, pada umumnya tidak selamanya akan berwarna merah, namun akan berubah warnanya. Ikan lohan juga termasuk golongan ikan yang agresif namun jinak. Kecerdasan ikan ini dibuktikan dengan bisanya diberi latihan sehingga akan akrab dengan pemilik gitu. Jadi kalau kita latih setiap hari, maka mereka akan akrab dengan kita gitu. Nah, ikan lohan sebenarnya senang dengan sentuhan lembut kita, sehingga ketika kita berikan sentuhan lembut oleh pemiliknya, dia akan menikmatinya. Nah, untuk harganya sendiri sebenarnya tergantung ya beragam jenis dan corak yang dimiliki. Semakin bagus dan mulus coraknya, maka nilai jualnya akan semakin tinggi. Kisaran harganya mulai dari Rp40.000 hingga mencapai jutaan rupiah, teman-teman. Untuk corak tubuh, kenapa ikan lohan itu disukai? Karena seperti huruf kanji, teman-teman. Kalau kita perhatikan dengan seksama nih ya, ikan lohan hampir-hampir mirip dengan ikan air tawar mujair, namun hal mencolok yang membedakannya adalah adanya tombolan pada dahinya bulat jenong, serta corak yang ada di bagian sisik badannya gitu. Nah, yang berada di tengah-tengah tubuhnya, coraknya tersebut menyerupai huruf kanji atau huruf Mandarin. Bahkan ada para ahli yang mengatakan bahwa corak tersebut memang huruf kanji, karena nenek moyang ikan lohan ini berasal dari Taiwan. Katanya ya, konon seperti itu, teman-teman. Baiklah teman-teman, seperti itu sharing mengenai ikan lohan dari saya. Semoga bermanfaat, menambah wawasan teman-teman semua dan wawasan saya tentunya. Terima kasih, tetap jaga protokol kesehatan, tetap di rumah saja. Sampai jumpa di video berikutnya.